Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi kami yaitu pertumbuhan sel dan diferensiasi sel dengan anggota kelompok sebagai berikut. Eureka Mamarudia, Novela Bawantea, Ayu Mustika, Siti Komaria, dan Wulandari Moko Agow. Pertumbuhan sel. Pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai peningkatan komponen-komponen seluler. Terdapat dua macam pertumbuhan sel, yaitu pertumbuhan yang berakibat peningkatan ukuran sel, tetapi tidak dengan jumlah sel. Dan yang kedua adalah pertumbuhan yang diikuti dengan peningkatan jumlah sel. Dalam hal yang pertama, inti sel membelah tetapi tidak diikuti oleh pembelahan sel. Siklus sel terbagi menjadi dua, yaitu ada intervensi sel dan pembelahan. Interfase sel ada 3, yaitu fase G1, sel anakan akan tumbuh menjadi dewasa, kemudian terjadi sintesis protein, karbohidrat, lipid, dan duplikasi organela. Fase yang kedua yaitu fase G2, yaitu mulai mempersiapkan diri untuk membelah. Fase yang ketiga yaitu fase S, yaitu terjadi replikasi DNA, sintesis protein, dan kromosom. Pembelahan. Ada 4, yaitu profase, benang kromatin menjadi kromosom, lalu kromosom mengganda menjadi 2 kromatid, tetapi masih melekat dalam 1 sentromer. Fase yang kedua yaitu metafase, pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel atau bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Fase yang ketiga yaitu fase anafase, fase di mana kromatid memisahkan diri dengan bagian sentromer untuk membentuk kromosom baru. Fase yang terakhir yaitu telofase, dengan proses yang memisahkan materi genetik duplikat yang dibawa dalam inti sel induk menjadi 2 sel anak yang identik. Kondisi lingkungan yang berpengaruh pada pertumbuhan sel, yaitu suhu. Yang pertama, psikrofil, yaitu mikroorganisme yang dapat tumbuh pada rentang suhu antara 0 derajat Celcius sampai 20 derajat Celcius dengan suhu optimumnya sekitar 15 derajat Celcius. Yang kedua, mesofil, yaitu mikroorganisme yang dapat tumbuh pada rentang suhu antara 20 derajat Celcius sampai 45 derajat Celcius. Yang ketiga, termofil, yaitu mikroorganisme yang dapat tumbuh pada suhu 35 derajat Celcius atau lebih. Derajat kesamaan atau pH. Pertumbuhan dan kelangsungan hidup mikroorganisme dipengaruhi oleh pH habitat. Derajat keasaman dinyatakan dalam skala pH dengan rentang nilai 0 sampai 14. Derajat keasaman air murni yaitu 7 atau netral. Nilai pH yang semakin menurun mendekati 0, maka keasamannya semakin meningkat. Sedangkan nilai pH yang meningkat hingga mencapai 14 nilai kebasahan atau alkalinitas semakin meningkat. Selama proses pertumbuhan, nilai pH dapat berubah. Adapun rentang pH bagi pertumbuhan bakteri antara 4 sampai 9 dengan pH optimum 6,5 sampai 7,5. Sedangkan jamur lebih menyukai pH asam dengan rentang pH pertumbuhannya yaitu 1 sampai 9 dan pH optimumnya 4 sampai 6. Oksigen. Berdasarkan kebutuhan atas oksigen, mikroorganisme dapat dibagi atas 4 kelompok, yaitu pertama, mikroorganisme aerob, yaitu mikroorganisme yang memerlukan oksigen. Yang kedua, mikroorganisme anaerob, yaitu mikroorganisme yang tidak memerlukan oksigen karena oksigen tersebut dapat membentuk hidrogen peroksida atau H2O2 yang dapat menjadi racun dan menyebabkan kematian. Yang ketiga, mikroorganisme fakultatif anaerob, yaitu mikroorganisme yang tetap tumbuh dalam lingkungan fakultatif anaerob. Yang keempat, mikroorganisme aerofilik,
yaitu mikroorganisme yang membutuhkan oksigen dalam jumlah yang terbatas karena jumlah oksigen yang berlebih dapat menghambat kinerjanya dan menyebabkan kematian, menurut Hamdiyati 2011. Berikut diferensiasi sel. Diferensiasi merupakan proses tumbuh dan berkembangnya sel ke arah fungsi khusus yang tidak dimiliki oleh sel asal. Proses diferensiasi adalah proses terbentuknya sifat-sifat yang baru atau menghilangnya sifat yang tidak ada, sehingga sel mendapat sifat dan struktur yang baru. Jadi, diferensiasi menekankan pada perubahan kualitatif. Tempat terjadinya diferensiasi. Diferensiasi intrasel terjadi pada organel. Untuk menjadi sel otot, terjadi spesialisasi pada mikrotubul dan mikrofilamen. Juga makin banyak terbentuknya mitokondria dibandingkan dengan sel alin. Pada sel kelenjar penggetah enzim dan lendir terjadi spesialisasi pada retikulum endoplasma. Ribosom dan badan Golgi akan sangat aktif dan banyak mengisi sel. Diferensiasi populasi sel terjadi pada bahan intraseluler dan pertautan sel atau komunikasi sesama sel sepopulasi. Semua sel sepopulasi mengandung junction yang khas dan lewatnya dapat dilakukan komunikasi dan distribusi bahan secara merata. Antara sel tetangga dibentuk semen untuk merekatkan sel di sebelahnya. Sel sepopulasi atau sejaringan biasanya memiliki pertautan, sambungan, dan junction. Faktor yang menyebabkan terjadinya diferensiasi sel, yaitu pertama, faktor ekstrinsik, yang dimana faktor yang berasal dari luar sel. Faktor intrinsik terdiri dari supali bahan metabolis dan elektrolit, gas pernapasan, gravitasi, suhu, sinar matahari, pH, letak sel, dan kadar zat induktor, dan mesodem. Yang kedua, faktor intrinsik, yang dimana faktor yang berasal dari dalam sel. Faktor intrinsik berasal dalam inti dan sitoplasma. Faktor dalam inti adalah kromatin. Faktor dalam sitoplasma sangat kompleks, terutama berupa enzim, kadar metabolik, dan elektrolit, serta komposisi suatu organel.